Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky Andi, Kioskam Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya kedatangan proyektor yang menurut saya paling unik desainnya, bro. Kalau di Cina itu satu moldingan atau satu desain itu dipakai untuk banyak brand. Desainnya sama, brandnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau ini mungkin spesial desain ya, khusus untuk produk ini. Desainnya itu simple, minimalis, elegan. Jadi hiasan juga bisa, jadi kamu taruh di meja, di sebelah TV, atau di mana aja. Itu kayak cakep gitu loh bro ya. Bentuknya kecil loh, kecil banget segini. Nggak sampai setelapak tangan saya ini bro. Tingginya ya antara sekitar 20 sentian. Ini bentuknya cube, sesuai dengan namanya, Wanbo Cube. Jadi saya pernah mengulas Wanbo itu macam-macam. Ini yang paling baru, barusan launching, Wanbo Cube. Cakep banget dan ini bisa diputar 230 derajat. Nah, seperti gini bro. Kalau pengen nembak ke atas bisa. Nah, kayak gini, nembak ke atas. Tuh, ke plafon. Atau nembak seperti gini juga bisa langsung ke screen belakang. Kalau gini, ya ngapain lihat di sini. Intinya tuh bisa sampai 230 derajat seperti ini. Kalau sudah pakai, ya sudah tutup aja bro. Set, loh, estetik ya. Persis kayak visinya, small body big vision. Tinggal di pencet powernya, kamu arahkan ke tembok seperti gini, Wanbo. Terus apa sih perbedaan antara proyektor sama monitor TV atau monitor PC? Ya jelas beda. Kalau tajam kamu nyari jernih, nyari detail pixel, ya kamu cari aja TV atau monitor yang kualitasnya tinggi. Tapi kalau proyektor ini fungsinya untuk rame-rame, untuk portable, bisa dibawa kemana-mana, temen nongkrong, mau dipasang di kafe, untuk nobar, untuk di rumah, di kamar, jadi yang bisa dipindah-pindah. Tapi kalau TV kan ya nggak mungkin bro ya. Jadi teknologi proyektor masih belum bisa sedetail TV. Tapi kalau untuk harga yang sama-sama 3 juta, paling gede ya proyektor. Kalau Wanbo Cube ini bisa sampai 150 inci. Oke, sekarang kita akan ulas Wanbo Cube. Kalau untuk desainnya ini dari bahan plastik, kecil banget, bagian atas ada garis-garis, depan juga ada garis-garis, tapi ini lubang, ada sistem pembuangan panas, ada lensanya gede, bagian bawah juga ada garis-garis, juga lubang, ini untuk pembuangan panas, ini terasa banget anginnya. Terus kalau ditutup, nah seperti gini, dia akan rapi, nah tidak ada jeda. Nah, tinggal diputar-putar aja bro, kayak gini. Nah, terus di bagian bawah ada Wanbo. Oh, berarti pada waktu saya tutup, dia otomatis mati bro. Coba saya tutup lagi ya. Ini nutup, cetek seperti gini. Terus saya nyalakan lagi, saya putar lagi. Nah, ini mati kan? Kita tunggu. Oh, Ciamik Soro. Berarti ini hemat energi bro. Pada waktu kamu tutup, jadi kamu nggak perlu ribet ngelepas pasang kabel power bro. Ciamik ini Ciamik. Kalau untuk portnya di sini ada satu HDMI in, jadi kamu bisa pasang ke laptop, ke PC, ke tablet, ke handphone. Jadi mirroring dari tipe C ke HDMI atau konsol. Berarti kamu bisa mainkan PS, Xbox, nancap ke input. Ada jack audio, terus ada power di sebelah sini bro. Dan ada tambahan USB tipe A 1 port. Kalau untuk remote-nya itu seperti gini. Nah ini remote sudah certified dari Google ya. Ciri-cirinya itu ada shortcut dari YouTube, Netflix, Disney, dan Prime Video. Jadi kamu tinggal klik. Nah, seperti itu. Di bagian atas ada tombol untuk Google Assistant. Remote-nya ya rata-rata seperti ini sih kalau untuk proyektor yang sudah certified dari Android. Detail spesifikasinya, display teknologinya pakai LCD, lensanya bro ini pakai 3 piece spherical pure glass lens. Ciamik, terus habis itu brightness-nya di 500 ANSI lumen. Kalau dikalikan dengan light source lumen dikalikan 16 ya ketemunya sekitar 8000 lumens. Gede banget. Resolusinya real Full HD 1920 x 1080 atau 1080p. Terus light source live-nya bisa sampai di 20.000 jam. Keystone-nya sudah otomatis. Fokusnya sudah otomatis, obstacle-nya otomatis, screen alignment-nya otomatis. Contohnya, ini saya naikkan ke atas, nah, posisinya tidak perspektif ya. Dia akan perspektif sendiri. Terus ke bawah, nah nggak perspektif, dia akan perspektif sendiri. Loh, sekarang saya coba autofokusnya, saya naikkan dulu, jadi biar dia fokus di atas. Terus sekarang saya tembak ke layar, seret. Nah,
Nih, loh langsung autofocus. Jadi tanpa perlu kotak-kotak. Biasanya kalau projector itu kan harus di kotak-kotak dulu, kayak dipetakan gini, terus set baru autofocus. Ini nggak perlu bro, langsung. Langsung bro. Nggak perlu autofokusnya, nggak perlu pakai pattern, nggak perlu. Langsung Xiaomi Soro ini bro, serius. Rasionya 16:9. Maksimal untuk proyektor ini di 150 inci, tapi paling ideal menurut saya di 130 inci. Proyektor modenya bisa di front selling, rear selling, kontras rasionya lumayan bro, 2000:1. Jadi kontras rasio itu adalah bidang gelap dan bidang terang. Pada waktu nilai kontras rasio itu semakin tinggi, otomatis gelapnya semakin mantap, semakin pekat, terangnya juga semakin terang. Ya rata-rata kontras rasio paling tinggi itu ada di monitor mahal lah, mini LED, OLED, nah, VA, nah, itu sudah di atas 5000:1. Kalau proyektor ya standarnya rata-rata segini sih bro, tinggal kamu atur aja kontrasnya di menu proyektor atau kamu pakai layar seperti ini. Kalau langsung di tembok kayaknya kurang maksimal kontras rasionya. Kalau untuk speakernya 5 watt kali 2, jadi proyektor ini sudah ada audionya. Kalau kualitasnya seperti ini. We are heroes tonight. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. Kalau untuk speakernya, suaranya standar, bassnya ada sedikit, cuma kurang kenceng sedikit, sekitar 15-20%an lah. Kalau untuk noise-nya di 28 dB, jadi ini dia pakai teknologi Whisper Quiet Design. Jadi anginnya itu ditarik dari sini bro, angin segar, seret, dikeluarkan di belakang. Nah, jadi seret kayak gini nih bro. Ini bisa mereduce kebisingan sampai di 28 dB. Biasanya itu di 30 sampai 40 dB. Jadi ini teknologi sistem cooling terbaru dari OneBo. Kalau untuk Wi-Fi-nya 2,4G sama 5G. Jadi ini sudah dual band, Bluetooth-nya versi 5. Kenapa tadi itu bisa satset? Karena dia memakai teknologi kalibrasi yang berbeda. Namanya TOF Unobstructive Calibration. Ini sudah pakai AI kalibrasi bro. Jadi meminimalkan dan menghilangkan kebutuhan akan hambatan fisik selama proses kalibrasi. Makanya bisa satset ini. Kalau untuk tampilan UI-nya seperti ini sudah pakai Android 11 terbaru bro. Nah seperti ini. Terus di sini ada setting untuk menu Android aslinya ya. Saya lihat untuk resolusinya, display masuk ke screen resolusi ini bisa sampai 1080 60 Hz. Terus kalau untuk settingan dari OneBo-nya itu patch di sebelah sini bro. Nah ini, nah dia keluar di sebelah sini. Ini ada image correction, nah picture focus, auto keystone, for trapezoid, digital zoom, keystone reset. Terus di sini ada picture, kalau temperatur picture mode. Ada PC, standar, bright. Nah kalau bright seperti gini, soft, user. Nah kalau user bisa kamu push lagi sampai 100 terangnya bro. Cuma ya hitamnya jadi nggak pekat sih, cuma terang aja. Ini saya kurangin biar hitamnya dapat pekat, mungkin segini, kontrasnya saya naikin dikit. Nah kamu atur-atur sesuai dengan selera. Terus di sini ada audio mode, nah ini standar musik. Terus ada input, nah ada game mode, ada HDMI control. Nah ini support ARC bro ya, jadi HDMI ini bisa juga untuk mengeluarkan audio ke speaker yang sudah ada port HDMI ARC-nya. Xiaomi ini. Terus ada input source, ATV, berarti dia built-in sama analog TV. Ada HDMI, ada USB. Cuma analog TV-nya kok nggak ada portnya ya, tapi di sini ada ATV-nya. Oke, terus di sini ada language, about, dan advanced setting, install method. Nah ini auto keystone, fokus, dan lain-lain kamu bisa atur di sebelah sini. Nah ini kalau untuk menu dari OneBo-nya, kalau menu Android-nya ada di pojok kanan atas ini bro. Nah sebelah sini, nah seperti itu. Terus sekarang saya coba play YouTube di 1080. Remote-nya nggak perlu ke proyektor ya, ke layar juga bisa bro. Nah
Ini saya tes apakah benar-benar real 1920 x 1080. Garis 4 ini bisa dibaca, berarti resolusinya pas. Kalau 1920-nya 4 garisnya terbaca. Kalau 1080-nya kebaca tapi ada samar sedikit. Tapi ini bisa dibilang masih real 1920 x 1080 dengan jarak 2 meter tes. Saya tes dari 9 titik, mulai dari L1 ini berapa lumen di 214, L2-nya 264, L3-nya 244, L4-nya di 234, L5-nya wow ini terang sendiri nih bro, 317. Kalau L6-nya di 282, L7-nya 222, L8 oh ini lumayan ini 300. Oh 300. L9-nya di 266. Kalau untuk kedetilan setiap bidang itu paling detail ada di sebelah sini. Nah, ini mulai ngeblur ya, di sini ngeblur. Nah, ini ngeblur. Ini masih jelas ngeblur. Nah, ini. Nah, jadi kayak di ujung-ujungnya aja, bro. Sini. Nah, ini ngeblur ini ngeblur. Dari sini ngeblur. Sampai sini. Ini jelas. Nah, ini jelas. Kayak gini nih, bro. Untuk tingkat kedetilan sebuah gambar. Sekarang saya tes gamma. Ini saya coba di laptop ya. Kalau gamanya bagus tuh bisa sampai ke kanan semua. Kalau laptop ini cuma sampai sini semua, bro. Nah, nggak bisa full. Nah, kalau untuk proyektor ini, warna putihnya sampai sini, warna kuningnya sebelah sini, biru di sebelah sini, hijaunya lumayan di sini, ungunya sampai sini ungunya. Wow, ciamik ini ya. Merahnya sampai sini merahnya, birunya sampai sini. Kalau gamanya bagus bisa sampai sini, bro. Semuanya kayak laptop tadi. Cara connect mirroringnya tinggal buka YouTube. Nah, terus di atas ada share. Masuk ke stick. Nah, sudah nge-share kayak gini nih, bro. Jadi apa yang kamu play di handphone sudah ke mirror ke proyektor. Ini kondisi lampunya gelap ya. Sekarang kalau kondisi lampunya terang seperti ini. Gelap. Loh, masih terang. Masih terang, coy. Ini terang ini, loh, terang. Sekarang saya gelapkan semua. Loh, terang, gelap. Terang, gelap. Terang, gelap. Capek dia. Nah, seperti itu review dari OnePo Cube dengan harga 3 juta sekian, nggak sampai 3,5, menurut saya worth it ya. Bisa diputar sampai 230, desainnya unik, sistem coolingnya bagus, Full HD real, pakai AI untuk kalibrasi, ada speakernya, ada HDMI-nya. Worth it sih menurut saya, bro. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Rizal, Channel, salam teknologi.